Aku nggak pernah meremehkan Mama. Di mataku Mama selalu menjadi sosok wanita yang hebat. Dan aku juga nggak ada masalah apa-apa. Hanya sedikit syok dengan kabar kehamilan Nadira. Ini di luar dugaanku. Di luar dugaan, tapi tetap bahagia kan? Jangan bilang, kamu tidak mengharapkan janin di dalam perut istri kamu. Jika boleh jujur, Sagara memang tidak mengharapkan bayi dari Nadira. Tapi bukan berarti Sagara ingin melenyapkan juga. Sagara hanya terkejut dan syok. Selebihnya, Sagara tetap mengharapkan anak itu lahir ke dunia ini dengan selamat. Terlepas nanti tercerai dengan Nadira atau tidak, Sagara tetap menginginkan anak itu. Dan soal keinginan papanya, Sagara belum memutuskan. Sagara mengerjap. Katanya nggak ada masalah, kok melamun terus. Nggak melamun, Ma. Cuma tiba-tiba terlintas dalam kepalaku, kira-kira apa jenis kelamin anakku. Natasha tertawa, ya ampun, sayang. Baru juga kita tahu istri kamu hamil, sudah mikirin jenis kelamin. Mau laki-laki atau perempuan, sama saja, yang penting sehat. Baik anaknya maupun ibunya. Begitu kan? Iya, Ma. Udah, ayo masuk, malah kelamaan ngobrol di sini. Istri kamu pasti sudah menunggu. Pokoknya, mulai sekarang kamu harus lebih lembut. Kondisi kandungan istri kamu, tergantung bagaimana cara kamu memperlakukannya. Semakin baik kamu memperlakukan istri kamu, semakin kuat juga kandungannya. Paham? Paham, Ibu Negara. Natasha tertawa dan memukul lengan putranya. Mereka pun masuk ke dalam ruangan. Begitu pintu terbuka, Nadira yang tengah berbaring menoleh ke arah pintu. Ma. Halo, sayang. Natasha menghampiri menantunya dan menyodorkan sebuket bunga, bunga yang cantik untuk menantu Mama yang cantik hebat. Nadira tersenyum dan menerima buket bunga itu. Terima kasih, Ma. Bunganya indah dan harum sekali. Sambil menghirup aroma bunga mawar merah itu, Nadira melirik suaminya yang ternyata juga menatap padanya. Terkejut dan gugup saat mata mereka bertemu dalam satu garis, Nadira buru-buru memutus kontak mata dan mengalihkan fokus pada ibu mertuanya yang kini mengedarkan pandangan. Kamu sendirian dari tadi. Beberapa menit yang lalu Bu Emma ada di sini, Ma. Tapi beliau pergi, katanya ada urusan sebentar. Seharusnya ada 1 atau 2 perawat yang menemani kamu di sini. Kalau kamu butuh sesuatu tapi nggak ada orang yang membantu gimana? Mama akan bicara dengan pihak rumah sakit untuk menyediakan perawat yang selalu siap siaga di ruangan ini. Nggak usah, aku gak apa-apa sendiri. Natasha menggeleng, sekarang kamu sedang mengandung cucu Mama. Mama cuma ingin memastikan kamu dan cucu Mama baik-baik saja. Natasha tersenyum dan mengusap rambut menantunya. Senyuman Natasha tidak pernah gagal membuat hati Nadira menghangat. Beliau benar-benar sosok malaikat yang luar biasa baik dan tulus. Jika bukan Natasha yang menjadi ibu mertuanya, entah seperti apa hari-hari Nadira menjadi menantu keluarga Erlangga. Ya udah kalian ngobrol berdua, Mama temui pihak rumah sakit dulu. Sagara. Natasha mengalihkan perhatian pada putranya. Jaga istri kamu. Iya, Ma. Sepeninggalan Natasha, Sagara duduk di kursi tepi berangkar. Tidak ada pembicaraan antara mereka, Nadira hanya diam, mengamati wajah Sagara yang tampak datar. Bu Emma bilang Sagara sudah tahu tentang kehamilannya, tapi tidak ada tanda-tanda kebahagiaan di wajahnya. Tuan. Aku hamil. Nadira akhirnya mengatakan langsung dan ingin melihat respon suaminya. Tapi lagi, wajahnya datar-datar saja. Tidak ada sedikit pun secercah kebahagiaan yang terukir di wajahnya. Meskipun pun sudah tahu ini yang akan terjadi, tetap saja hati Nadira terasa sakit. Ah, memangnya apa yang Nadira harapkan? Sagara tertawa bahagia dan mengucapkan syukur sebanyak-banyaknya. Mustahil Nadira. Buka mata dan sadar. Jelas-jelas suamimu tidak mengharapkan keberadaan bayi ini sejak awal. Apa Tuan tidak bahagia?
Kamu pasti tahu jawabannya, untuk apa masih bertanya? Nadira mengangguk-angguk. Benar, untuk apa masih bertanya? Iya, Tuan pasti tidak mengharapkan kehadiran anak kita. Tapi mau bagaimana lagi, anak Tuan sudah ada dalam perutku. Nadira berusaha mengulas senyum, meskipun di dalam rasanya remuk. Jadi, bagaimana kalau kita rahasiakan anak kita dari publik? Tuan dan Papa Prayoga silakan lanjutkan rencana awal. Susun saja skenario perceraian kita. Terserah bagaimana skenarionya, asalkan tidak melibatkan anak yang ada dalam perutku. Aku tidak apa-apa, sungguh. Aku bisa merawat anak kita sendiri. Aku akan pergi jauh ke tempat, di mana tidak ada orang yang mengenaliku. Aku benar-benar tidak apa-apa, asalkan anakku tetap bersamaku. Air mata itu tak tertahankan lagi, mengalir begitu saja dari sudut mata. Tak ingin terlihat menyedihkan, Nadira segera mengusap air matanya. Nadira tidak ingin menangis, tapi sesak yang luar biasa di dalam, membuat air matanya jatuh begitu saja tanpa diminta. Tuan, bolehkan aku pergi membawa anak kita? Aku mohon. Aku tidak akan pernah datang lagi di hidup Tuan. Aku janji. Aku dan anakku tidak akan merusak reputasi Tuan. Aku pastikan kami tidak akan muncul atau mendekati keluarga Tuan. Tapi biarkan aku dan anakku hidup. Biarkan kami pergi ya. Aku mohon. Sagara memalingkan wajah, dengan kedua tangan terkepal kuat di bawah berangkar. Ada kemarahan yang membara di hatinya sekarang. Tapi kemarahan karena apa? Sagara tidak mengerti. Sagara bingung dan dilema. Tak kuasa menahan sesak tanpa sebab yang terus menekan dadanya, Sagara tiba-tiba berdiri. Aku ingin keluar sebentar. Tanpa menunggu jawaban Nadira, Sagara langsung keluar. Begitu pintu tertutup, Sagara berdiam diri di sana cukup lama. Kebimbangan kembali melanda hatinya. Sagara benar-benar tidak tahu harus mengambil langkah apa sekarang. Prayoga tiba di kantornya sekitar jam 10 pagi. Timothy, sekretarisnya, langsung menyambut Prayoga dengan deretan acara dan rapat yang harus dihadiri menggantikan Sagara. Sebenarnya Prayoga bisa saja memaksa Sagara tetap masuk ke kantor. Tapi Prayoga ingin memberikan Sagara waktu untuk keputusan antara jabatannya atau Nadira dan anaknya. Prayoga berharap Sagara tidak sebodoh itu memilih istri kontrak dan bayinya. Kembali pada urusan kantor, Prayoga memiliki 2 kantor. Kantor yang ada di Erlangga Tower dan di gedungnya sendiri. Saat ini Prayoga ada di gedungnya sendiri. Gedung ini terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 khusus meeting. Sedangkan lantai 2, fungsinya sebagai tempat istirahat, yang sudah dia desain sedemikian rupa sehingga tempatnya menjadi sangat nyaman. Prayoga lebih nyaman berada di sini, selain tenang dan asri, ada kenangan yang tidak bisa Prayoga lupakan, yang membuatnya selalu ingin kembali ke sini. Rapat masih sekitar 15 menit, di Erlangga Building Pak, ucap Timothy. Kita langsung ke sana saja. Iya, Pak, tapi... Prayoga menghentikan langkah. Tapi kenapa? Ada tamu yang menunggu Bapak di ruangan Bapak. Tamu siapa? Dan sepenting apa sampai kamu menyuruhnya menunggu di ruangan saya? Ruangan saya eksklusif hanya untuk tamu-tamu tertentu. Iya, Pak. Tapi Bapak sendiri yang bilang pada saya, tamu ini adalah tamu eksklusif yang boleh kapan saja datang ke ruangan Bapak. Prayoga mengerutkan dahi. Dan di kepalanya langsung muncul sebuah nama. Jika saya tidak keluar dalam 15 menit lagi, pimpin rapat dan kerjasama dengan Arya dan Jasmine, Sekretaris Sagara dan Derek. Baik, Pak. Prayoga masuk ke dalam lift dan menempelkan kartu akses khusus untuk masuk ke lantai 2. Prayoga hanya memberikan kartu ini pada sekretarisnya, Sagara, Derek, Natasha dan seseorang. Meskipun hanya berlantai 2, gedung ini tidak ada tangga. Akses ke lantai 2 hanya menggunakan lift. Tujuannya jelas, demi keamanan dan privasi. Sesampainya di lantai 2, pintu lift terbuka.
Prayoga bergegas menyusuri lorong hingga sampai di depan ruangannya. Sesaat jantungnya berdebar sebelum membuka pintu. Ada harapan besar di hati Prayoga, seseorang yang datang ini adalah orang yang dia pikirkan. Dan begitu pintu dibuka, jantungnya berdebar kian kencang saat melihat sosok perempuan yang duduk di sofa. Benar, perempuan itu adalah dia. Sekian puluh tahun. Alasan sekuat apa yang membuat kamu datang ke sini lagi? Sosok perempuan setengah baya dan sederhana itu mendongakkan kepala saat Prayoga berdiri tepat di depannya. Tidak ada senyuman di wajah cantiknya, tapi cukup mampu membuat Prayoga terus berdebar. Aku butuh jawaban Emma. Emma Kareba, kepala pelayan Sagara, mantan asisten pribadi Natasha dan teman baik Natasha. Adalah cinta pertama Prayoga dan masih memiliki tempat khusus di hatinya sampai detik ini. Sangat mengejutkan, setelah sekian puluh tahun dia kembali ke sini. Dulu selain menjadi asisten pribadi Natasha, Emma juga membantu Prayoga membersihkan gedung ini. 2 kali seminggu Emma datang ke sini. Tapi setelah kejadian itu, kejadian panas di atas ranjang, Emma tidak pernah datang ke sini. Aku ingin bicara sesuatu dengan kamu. Bicara apa? Prayoga duduk di samping Emma dengan jarak yang begitu dekat. Rasanya Prayoga ingin menarik Emma dalam pelukan, mendekap erat dan mengecupi seluruh wajahnya, seperti dulu saat mereka masih muda. Tentang Nadira dan Tuan Sagara. Raut wajah Prayoga berubah serius. Ada apa? Kenapa kamu ingin berbicara tentang mereka? Emma menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan perlahan. Bukan perkara mudah bagi Emma untuk datang ke sini. Melihat wajah Prayoga dan duduk berduaan seperti ini membuat hati Emma nyeri. Kamu tidak menginginkan cucu dari Nadira kan? Iya. Dan aku ingin janin itu digugurkan. Kenapa? Kamu masih tanya kenapa? Tentu saja aku tidak mau punya cucu dari gadis kampung. Apa saat aku memberitahu kamu kabar kehamilanku, itu juga yang kamu pikirkan? Emma, apa kamu juga menganggap anak kita bodoh, tidak sepintar anak kamu maupun Natasha? Kalimat itu mengingatkan Prayoga pada kejadian beberapa tahun silam tentang cinta satu malam mereka yang menghasilkan benih. Sebenarnya, tidak ada seorang pun yang tahu, Prayoga dan Emma adalah sepasang kekasih yang menjalin hubungan diam-diam saat mereka duduk di bangku kuliah. Mereka backstreet. Tidak ada yang tahu hubungan mereka. Status sosial mereka membuat Emma takut mempublikasikan hubungan mereka. Semua baik-baik saja, meskipun diam-diam, Prayoga dan Emma sangat menikmati momen pacaran mereka. Hingga suatu hari, tiba-tiba Prayoga dijodohkan dengan Natasha. Emma masih ingat. Kala itu, Natasha mengajak Emma makan di kantin umum kampus. Dengan mata berbinar-binar dan suara riang, Natasha bercerita soal perjodohannya dengan Prayoga. Sosok Prayoga yang tampan, tegas dan menawan, membuat Natasha jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan saat itulah, dengan hati yang teramat sakit, Emma memutuskan untuk mundur. Kenapa? Kamu dijodohkan dengan Natasha. Dan Natasha mencintai kamu. Terus kenapa? Aku tidak mencintai Natasha dan aku tidak ingin menikah dengan dia. Kamu satu-satunya gadis yang aku cintai dan aku inginkan. Kamu dan Natasha sangat cocok. Kalian sama-sama tampan dan cantik, keluarga kalian setara, kalian juga dijodohkan. Natasha juga perempuan yang baik, periang, dan cerdas. Dia pasti bisa menjadi istri yang luar biasa untuk kamu Prayoga. Jadi, kita putus saja. Aku tidak mau. Aku tidak mau putus. Kalau perlu akan ku umumkan pada seluruh dunia kita menjalin hubungan sekarang. Akan ku teriakkan dengan lantang bahwa aku sangat mencintai kamu. Aku akan melakukan apapun untuk kamu. Keluarga sialanku. Persetan dengan mereka. Aku akan menentang mereka untuk kamu. Dan perjodohanku dengan Natasha. Aku tidak menerimanya. Tidak akan pernah. Prayoga, tolong dengarkan aku.
Ini nggak semudah yang kamu ucapkan. Aku dan Natasha bersahabat. Aku nggak mau menghancurkan persahabatan kami. Jika Natasha tahu aku dan calon suaminya diam-diam menjalin hubungan, dia pasti sedih. Kita lebih dulu pacaran sebelum aku dijodohkan dengan Natasha, sebelum aku bertemu dengan dia. Iya, aku tahu, tapi saat itu Emma hanya bisa menangis dalam pelukan Prayoga. Prayoga tetap tidak mau putus. Berhari-hari mereka sering berdebat. Prayoga bahkan ingin nekat membawa Emma ke rumahnya. Sementara di sisi lain, Natasha patah hati dan menangis karena tahu Prayoga mencintai perempuan lain. Tapi Natasha tidak tahu perempuan itu siapa. Natasha berubah murung dan tidak mood menjalani hari-harinya. Hati Emma sakit sekali saat itu. Dilema luar biasa. Hingga suatu hari, tiba-tiba Nyonya Erlangga mendatanginya dan memaksa Emma putus. Jika Emma menolak, keluarga besar Erlangga akan menghancurkan kedua orang tua Emma. Dan ancaman itu tidak bohong. Suatu hari tiba-tiba ayah Emma kecelakaan. Dan ternyata itu rencana mereka. Jika Emma tetap kekeh melanjutkan hubungan dengan Prayoga, kedua orang tuanya akan mati. Akhirnya, keputusan Emma final. Emma membuat rekayasa seolah tidur dengan laki-laki lain. Demi putus dari Prayoga. Emma, kamu. Iya, aku tidur dengannya. Aku bukan gadis lagi. Bohong. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin mengkhianatiku. Aku tahu. Kamu dipaksakan. Kamu dijebak. Laki-laki itu. Aku akan menghajarnya sampai mati karena berani menyentuh gadisku. Di mana dia? Di mana laki-laki BRENGSEKITU? Prayoga, cukup. Aku tidak dipaksa atau dijebak. Aku mencintainya. Aku mencintai laki-laki itu. Selama ini aku ingin putus dari kamu bukan karena latar belakang keluarga kita, tapi karena aku memang tidak mencintai kamu. Jadi jangan pernah menggangguku lagi. Tidak. Itu tidak benar. Katakan semua itu tidak benar, Emma. Kamu masih mencintai aku kan? Aku mohon, jangan begini. Kamu tidak mungkin berkhianat. Tolong, katakan semua itu bohong. Aku tidak bohong. Aku berkhianat dan aku tidak mencintaimu lagi. Saat itu Prayoga murka semurka-murkanya. Hingga Prayoga mengambil keputusan di tengah amarahnya untuk menikahi Natasha, di usia mereka yang baru 20 tahun. Prayoga melampiaskan sakit hatinya pada Emma dengan menikahi Natasha. Namun siapa yang menyangka, pernikahan mereka awet sampai sekarang. Emma terhenyak dari lamunan masa lalunya. Menarik napas panjang, Emma kembali menatap Prayoga. Biarkan Nadira dan Sagara menentukan pilihan mereka sendiri. Aku berhak mengatur Sagara, karena dia putraku. Sagara harus mendapatkan perempuan yang setara dan selevel. Kenapa? Karena aku tahu perempuan yang levelnya rendah, harga dirinya juga sangat rendah. Seperti kamu yang tidur dengan laki-laki lain padahal saat itu kita sedang menjalin hubungan dan aku sedang memperjuangkan hubungan kita mati-matian. Bukan tanpa alasan Prayoga membenci gadis atau perempuan yang dia anggap levelnya lebih rendah, seperti Nadira. Karena Prayoga pernah merasakannya. Mencintai perempuan yang teramat besar tapi dikhianati dengan laki-laki lain. Sejak saat itu Prayoga menganggap semua perempuan di bawah levelnya adalah pengkhianat seperti Emma. Dan suatu hari nanti Nadira akan punya potensi untuk mengkhianati Sagara. Aku masih membencimu sampai detik ini, Emma. Emma mengangguk dan hanya diam. Tidak bisa menjelaskan atau jujur. Bahwa Emma tidak pernah selingkuh atau tidur dengan siapapun. Dia melakukan semua itu semata-mata untuk menghindari ancaman dari keluarga Prayoga sendiri. Terserah, silakan benci aku sepuas kamu. Tapi tolong jangan ganggu pernikahan Sagara dan Nadira. Biarkan Sagara memutuskan sendiri. Entah dia ingin meninggalkan atau tetap bersama Nadira. Jika kamu masih bersikeras mengganggu mereka,
Akan kukatakan pada semua orang kita pernah bercinta di belakang Natasha dan aku pernah mengandung anak kamu. Prayoga mengepalkan tangan kuat sampai kukunya memutih. Berani kamu mengancamku? Aku tidak mengancam, aku memberikan pilihan. Jika kamu membiarkan Nadira dan Sagara memilih jalan hidup mereka sendiri, rahasia kamu aman. Tapi jika kamu masih terus keras kepala menghalangi mereka, aku akan mengatakan pada seluruh dunia tentang rahasia itu. Kemarahan Prayoga sudah mencapai ubun-ubun. Jika rahasia itu terbongkar, kamu juga akan hancur, Emma. Iya, aku tahu. Aku pasti kehilangan kepercayaan Natasha, dibenci Sagara, dan semua orang akan menghinaku. Tapi kehancuranku tidak sebanding dengan kehancuran kamu. Kamu akan kehilangan keluarga, reputasi dan harga diri kamu. Emma berdiri dan mengambil tas di meja. Jadi pikirkan baik-baik sebelum memilih, Tuan Prayoga. Permisi. Emma berbalik badan dan berjalan menuju ke pintu. Tepat saat itu, air matanya menetes. Setiap melihat Prayoga, Emma tak kuasa menahan kesedihannya. Kamu. Emma menghentikan langkah mendengar panggilan Prayoga. Apa kamu pernah mencintaiku dengan tulus? Emma mengepalkan tangan dengan tetesan air mata yang kian membanjiri pipinya. Tidak. Aku tidak pernah mencintai kamu. Satu-satunya perempuan yang tulus mencintai kamu di dunia ini hanya Nona Natasha. Jadi jangan pernah menyakiti nyonya. Menahan isaknya, Emma segera bergegas keluar dari sana. Sesampainya di dalam lift, air matanya tumpah. Bahunya berguncang hebat dan dadanya sesak luar biasa. Bagaimana bisa perasaan ini masih sama, padahal sudah puluhan tahun lalu hubungan mereka berakhir. Dan rasa sakitnya pun masih sama, seperti saat putus mereka dulu. Nadira, bagaimanapun caranya, kamu harus baik-baik saja, nak. Ibu sudah berjanji akan mengusahakan kebahagiaan untuk kamu. Dan ibu akan menepatinya. Bayi kecil Emma dan Prayoga sudah meninggal setelah dilahirkan. Emma terpuruk dan merasa kehilangan sampai detik ini. Kehadiran Nadira membuat Emma mengingat bayi kecilnya. Dan Emma ingin melindungi Nadira, seperti melindungi putrinya sendiri. Mengusap air mata, Emma melangkahkan kaki meninggalkan kantor Prayoga. Sementara Prayoga dari lantai 2 melalui dinding kaca, menatap kepergian Emma. Wajahnya datar, tapi matanya menyorot tajam, penuh kemarahan, tapi juga kerinduan. Emmaku, aku membencimu, sampai mati aku akan membencimu. Sesampainya di rumah sakit, Emma segera menuju ke ruangan Nadira, ternyata ada Natasha yang berdiri di depan pintu. Entah apa yang dia lihat tapi wajahnya tampak ceria dan senyumnya mengembang lebar. Ah, Natasha memang selalu ceria sejak dulu. Nyonya sedang apa? Set, Natasha menarik Emma ke samping pintu, Sagara sedang menyuapi Nadira. Mereka sweet banget. Intip dari kaca ini. Tapi jangan sampai kelihatan, nanti mereka canggung. Emma tersenyum sembari menatap ke dalam, di sana mereka tampak berdebat kecil. Entah apa yang Sagara katakan tapi Nadira terlihat mengerucutkan bibir. Dalam fokusnya, Emma menolehkan kepala dan menatap wajah Natasha dari samping. Setiap melihat Natasha, Emma selalu diliputi rasa bersalah. Meskipun tidak sengaja, jika Natasha tahu Emma pernah tidur dengan suaminya sampai mengandung anak, bagaimana reaksinya? Apa Natasha masih sebaik ini padanya? Menyadari tatapan Emma, Natasha menoleh. Kenapa? Natasha mengulas senyum, kenapa menatapku begitu?